Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu peserta pelatihan penguatan kompetensi kepala sekolah Kabupaten Cirebon yang berbahagia, izinkan saya Muhammad Kamal Syafi'i menyampaikan presentasi yang kaitannya dengan rancangan aksi perubahan untuk peningkatan kualitas pendidikan dengan pendelegasian kepemimpinan di SD Negeri 3 Buyut, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon. Bapak Ibu kepala sekolah yang hebat, dalam kesempatan ini saya mengidentifikasi prioritas perubahan pendelegasian kepemimpinan berkaitan dengan hasil pengamatan di beberapa sekolah, termasuk di SDN 3 Buyut, ketika upacara bendera setiap hari Senin yang menjadi pembina kecenderungan masih belum bergantian secara menyeluruh. Masih tertumpu pada orang-orang tertentu. Ternyata hal ini ada beberapa yang membuat penasaran yang ingin saya coba selidiki sedikit demi sedikit supaya ada perubahan. Ada kesan ketika ditunjuk menjadi pembina upacara sepertinya masih banyak yang enggan. Beberapa alasan yang dikemukakan diantaranya, yang pertama tidak terjadwal secara jelas, belum terbiasa, gemetar dan kurang pede. Kemudian yang keempat, tidak terbiasa berdiri di depan orang banyak dan tidak menguasai materi. Mengingat keberadaan tersebut, perlu kiranya untuk mengevaluasi dan mencoba mengatasi hal tersebut. Pada materi penguatan kepala sekolah terdapat subjudul modul pendelegasian kepemimpinan. Pendelegasian tersebut dimaksud untuk membiasakan para guru ketika menangani suatu kegiatan yang dilaksanakan sekolah. Para guru tidak memiliki ketergantungan pada guru lain. Bapak Ibu yang berbahagia, definisi tujuan perubahan. Tujuan utama perubahan dalam pendelegasian kepemimpinan, yang pertama, terbentuknya pembiasaan para guru ketika menangani suatu kegiatan rutin yang dilaksanakan di sekolah. Yang kedua, menghilangkan ketergantungan pada guru lain atau rekan kerja yang lain. Yang ketiga, menumbuhkan rasa percaya diri. Yang keempat, terbentuknya sikap nasionalisme pada para guru. Yang kelima, menumbuhkan rasa. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, analisis sumber daya. Sumber daya yang terdapat atau yang tersedia di SD Negeri 3 Buyut, Kecamatan Gunung Jati, memiliki jumlah personal yang cukup memenuhi rasio, yakni 1 orang kepala sekolah, 8 orang guru kelas, 2 orang guru mata pelajaran, 1 orang pendik. Sedangkan untuk jumlah murid, yakni terdapat 245 orang siswa, sehingga cukup memadai memiliki dana BOS. Selanjutnya, yang ketiga, fasilitas yang cukup memenuhi standar, yakni 7 ruang kelas, 1 ruang guru, 1 perpustakaan, 1 ruang musola, 8 ruang WC, 1 ruang dapur, halaman sekolah yang berukuran lebih kurang 29 meter x 27 meter, serta terdapat 15 unit Chromebook dan 4 unit laptop. Bapak Ibu sekalian, rancangan aksi perubahan. Langkah-langkah aksi yang pertama, membentuk komitmen bersama dalam pelaksanaan pembagian tugas. Selanjutnya, melakukan brainstorming atau curah pendapat dalam menangani kesulitan masalah yang ada. Selanjutnya, menyusun jadwal pelaksanaan upacara bendera. Kemudian, wewenang dan tanggung jawab pelaksanaan tugas pembina upacara menjadi tanggung jawab sendiri. Waktu pelaksanaan berdasarkan urutan yang tercantum di daftar 1 kecuali pendik. Sebagai indikator kinerja personal dalam melaksanakan tugas sebagai pembina upacara. Semua personal harus dapat giliran meskipun waktu di. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, sumber daya tambahan yang diperlukan di kami. Keberadaan fasilitas pendukung yang diperlukan atau diperhatikan, yakni halaman yang perlu ditinggikan sebagai upaya untuk menghindari banjir ketika musim hujan. Akibatnya, pelaksanaan upacara bendera sering terhambat kalau terjadinya banjir di halaman sekolah.
Kemudian kesanggupan modal untuk menangani peninggian ini belum bisa terpenuhi dari dana BOS. Berikutnya, fasilitas lain yang masih dibutuhkan sesuai dengan tuntutan, yakni ruang UKS, ruang kepala sekolah, sanggar pramuka, dan ruang laboratorium. Ibu sekalian, evaluasi dan pengukuran keberhasilan kegiatan tadi, seperti yang tercantum dalam tabel, petugas pembina upacara hari Senin SD Negeri 3 Buyut tahun pelajaran 2023-2024 ini terdiri dari 11 orang petugas. Dari 11 orang ini sudah melaksanakan tugasnya sebanyak 9 orang. Selanjutnya yang 2 orang masih menunggu giliran. Insya Allah yang 2 orang tersebut akan diberikan tugas atau melaksanakan tugasnya pada tanggal 9. Sedangkan yang nomor 11 atau yang terakhir pada tanggal 16. Ketika keseluruhan sudah melaksanakan tugas, maka kembali lagi ke angka 1. Bapak Ibu perlu diketahui bahwasannya dari 11 orang ASN, 11 orang personal yang ada, terdapat 4 guru sukwan. Namun mereka tetap siap untuk melaksanakan tugas, melaksanakan pembina upacara. Bapak Ibu, peserta pelatihan penguatan kompetensi kepala sekolah Kabupaten Cirebon, dari keseluruhan pemaparan dapat saya simpulkan bahwa seorang manajer perlu memiliki kecerdikan dalam melihat potensi diri sendiri, para guru sebagai rekan kerja, keberadaan sekolah, serta harus bisa menentukan solusi pemecahan masalah untuk menanganinya. Bersama dalam bertanggung jawab adalah hal sangat didambakan oleh para pemimpin. Hal ini guna menghilangkan kesan lempar tanggung jawab. Sekecil apapun bentuk perubahan yang kita lakukan merupakan wujud nyata kemampuan manajerial seorang kepala sekolah. Sebagai bentuk hal yang dianggap sepele adalah menjadi seorang petugas pembina upacara. Ibu, sekilas pandang saya dapat tayangkan dokumentasi pelaksanaan kegiatan upacara bendera. Dalam tayangan slide yang mencantumkan dokumentasi, terdapat beberapa gambar kegiatan pelaksanaan upacara bendera yang dilakukan oleh rekan-rekan kerja kami. Ada satu slide yang menunjukkan ini adalah pelaksanaan upacara bendera tanggal 17 Agustus. Para petugas dilaksanakan oleh semua guru. Hal ini guna menunjukkan bahwa kami tidak hanya bisa menyuruh, tapi juga bisa memberikan contoh. Bapak Ibu sekalian, demikianlah pemaparan dari